Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya The Power of Giving. Salam The Power of Giving teman-teman. Kali ini saya akan mereview video atau tutorial kemarin itu ketika kita tutorial pemijahan ikan gapi ya teman-teman. Ya baik teman-teman, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya selama 1 bulan kita menunggu ya teman-teman, hasil breeding atau pemijahan ikan gapi kemarin itu teman-teman. Kita akan melihat apakah anaknya banyak atau bagaimana. Yang pasti jelas pasti berhasil teman-teman, gapi pasti yang kita breeding kemarin itu beranak. Daripada penasaran kita menunggu-nunggu, oke kita langsung saja ke TKP. Berangkat yuk. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus tahu ya teman-teman, dalam berbudidaya ikan gapi juga kan ada yang outdoor, ada yang indoor. Jadi masing-masing selera sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman sukanya itu di indoor atau di dalam rumah, mungkin teman-teman bisa menggunakan fasilitas seperti akuarium, ya kan, ataupun bak semen gitu kan. Nah, tetapi di sini saya beda, kalau saya lebih mengutamakan di outdoor teman-teman. Kenapa saya lebih mengutamakan di outdoor? Karena satu, sifat alamiahnya itu sangat berpengaruh ya teman-teman terhadap kelangsungan mental ikan teman-teman. Ini contohnya seperti air. Nah, air hijau ini adalah proses air yang tumbuh alga, atau tumbuh alga itu seperti air yang melalui proses sinar matahari, kemudian melalui proses kena hujan. Jadi dua proses itu sehingga muncullah sebuah alga ya teman-teman, dan air menjadi hijau seperti alami. Nah, ini yang habitat yang sangat disukai dan itu sangat baik sekali dan berpengaruh terhadap kelangsungan perkembangan ikan teman-teman.
Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini di bekas bak ember ya teman-teman. Nah kalau punya ya silahkan. Nah ini juga sudah banyak juga teman-teman, lebih ini dari 30 ya teman-teman. Nah ini jenisnya cantolan teman-teman. Nah jadi seperti teman-teman, kalau saran saya sih lebih baik kalau mau berbudidaya itu di outdoor ya teman-teman, karena lebih alami, bentuknya alami, sifatnya alami, dan ikan juga lebih nyaman gitu tuh. Jadi ikan lebih langsung melihat kena sinar matahari, kena hujan gitu tuh, air berubah menjadi hijau. Nah jangan khawatir ketika air menjadi hijau, itu bukan tandanya air itu tidak sehat teman-teman, tetapi air itu memang tumbuh secara alamiah, ada alganya teman-teman, mikroorganisme, dan juga banyak sekali apa ya namanya teman-teman, makanan-makanan yang alami gitu, makanan-makanan alami yang dapat dimakan oleh ikan-ikan tersebut. Nah ikan-ikan seperti ini kan ikan-ikan kecil juga ya, dan mereka juga sering makan lumut gitu teman-teman. Nah kali ini juga saya akan memberi makan ya, saya sudah siapkan tadi untuk beli cacing. Nah ini cacing sutra teman-teman, kita akan coba berikan ya teman-teman. Nah, ini biasanya untuk mencoba tes awal sih seperti ini teman-teman, saya gantungkan sedikit untuk melihat agresif ikan, seberapa hungry gitu kan, seberapa lapar lah gitu tuh. Nah seperti itu teman-teman. Nah kita bisa melihat bahwa ikan mulai merayap-rayap dan semuanya sudah mengejar cacing tersebut. Dan juga teman-teman, sebetulnya untuk pakannya itu teman-teman bisa gunakan pengli ya, ataupun fur halus gitu tuh, yang teman-teman bisa beli kok di toko-toko kios pakan-pakan gitu kan. Dan juga bisa kasih makan cacing sutra ya teman-teman. Dan juga apa aja sih yang bisa dimakan oleh ikan-ikan gapi selain dari cacing sutra dan selain dari pengli ya ataupun fur halus itu teman-teman juga bisa kok kasih apa yang namanya jancuk atau jentik nyamuk gitu tuh, jentik nyamuk teman-teman. Kalau dalam bahasa Sunda itu sebut di kampung saya adalah utek-utek. Jadi dia seperti apa yang ngutak-ngutak itu di dalam air. Nah itu juga sangat berprotein sekali teman-teman terhadap ikan apapun gitu kan, itu sangat baik lah, makanan lezat gitu teman-teman, artinya makanan hidup gitu tuh, pakan hidup. Nah selain dari cacing, selain dari jancuk, dan juga selain dari fur halus ya teman-teman, teman-teman juga bisa kasih cacing beku gitu kan, ataupun tanaman-tanaman olahan teman-teman yang dicampur dengan pur gitu teman-teman, kemudian dibuat halus dan diberikan ke ikan gapi. Nah itu bisa kok teman-teman. Tetapi bedanya teman-teman, kalau kita memakai pakan pur, nah pakan pur itu kita harus memperhatikan kadar air ya teman-teman. Jadi kadar air itu kalau misalkan sifatnya pur itu kalau tidak habis nih, itu bisa dapat merusak air. Makanya teman-teman jangan bosan-bosan untuk mengecek air. Kalau misalkan air itu mulai terasa bau dan ikan ada yang mati ataupun sering mengambang di atas gitu kan, ikan sakit, nah itu teman-teman harus cek kondisi air. Biasanya itu disebabkan dari pakan pur tadi yang tidak habis dan tidak terurai, sehingga menimbulkan racun dan penyakit. Apa sih artinya itu ya, secara alamiahnya lah. Jadi si airnya itu sudah tidak netral ya, tinggi asam gitu teman-teman. Nah lebih baik sih sebetulnya pakai pakan hidup kayak cacing gitu teman-teman. Nah kalau cacing sutra ini ya proteinnya juga besar, dan juga ikan tumbuh dengan cepat juga gitu teman-teman. Tapi dalam cacing sutra ini juga teman-teman, sebelum memberikannya harus dicuci dulu teman-teman, karena dari cacing sutra ini banyak sekali teman-teman bakteri dan racunnya juga ya teman-teman. Karena kita kan nggak tahu sifatnya cacing itu kan di tanah juga gitu kan. Kadang orang kalau misalkan ngambil itu pasti dibawa dengan pasir-pasir dan tanah. Nah sebelum kita memberikan, kita cuci dulu yang bersih, kemudian setelah menggumpal kembali cacingnya baru kita berikan seperti ini, seperti di video ini. Nah sedikit-sedikit ya teman-teman, atau kalau mau dihancur-hancur, nah seperti di video ini teman-teman bisa diberikan sedikit-sedikit, itu dicampur, dihancur-hancur gitu kan. Itu untuk memudar ya teman-teman, agar semuanya merata gitu tuh teman-teman. Oke teman-teman, berapa bulan sih ikan gapi itu bisa besar?
relatifnya sih teman-teman tergantung dari perawatan kita. Biasanya kalau secara alamiah outdoor itu kan jarang yang namanya kita perawatannya, jadi jarang kita kontrol teman-teman karena sifatnya alamiah. Jadi kalau di luar itu ya mereka lebih mendapatkan banyak makanan-makanan alami gitu tuh, tanpa kita suplai secara terus menerus, karena mungkin ada mikroba, kemudian ada janjuk juga gitu kan, selain dari cacing harus kita beli gitu teman-teman. Jadi mereka dapat suplai makanan yang lebih kalau di outdoor gitu teman-teman. Dan itu besarnya untuk ikan gapi perkembangannya ya kurang lebih dari 3 bulan teman-teman, seperti itu. 3 bulan itu mereka sudah tumbuh dengan cara. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu ya teman-teman, dan teman-teman silakan langsung praktekkan di rumah teman-teman ya teman-teman. Semoga berhasil, dan jangan lupa yang belum like, yang belum subscribe, dan juga yang mau bertanya silahkan tuangkan ya teman-teman di kolom komentar teman-teman, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru saya. Terima kasih, bye bye, salam the power of giving, ding